Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Gusna, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai semiotika, framing, dan juga naratif. Ini dia. Semiotika. Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Ada 3 elemen penting dalam kajian semiotik. Yang pertama adalah tanda, yakni sebagai sesuatu yang mengacu pada objek, peristiwa. Kemudian hubungan antara tanda dan objek ini dijelaskan itu bersifat arbiter, berarti suka-suka atau semena-mena. Jadi nggak ada hubungan antara tanda dan yang dijelaskan. Misalnya contohnya itu adalah kata kucing. Nah, kucing itu kan menjelaskan binatang berkaki 4 yang berbulu. Nah, tidak ada hubungan antara kucing dengan binatang berkaki 4 yang berbulu. Mengapa kata kucing itu yang dipilih? Karena sudah disepakati demikian. Kemudian ada kode. Kode itu adalah sistem di mana tanda itu bisa dipahami. Kemudian kultur. Kultur itu tanda dan kode beroperasi. Misalnya seperti ketika kita berteriak kata kucing gitu. Pada orang Jepang yang nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin kucing itu akan tidak akan berfungsi bagi dia. Kemudian teori semiotik itu dibagi menjadi beberapa. Kemudian ada yang namanya segitiga makna dari Peirce. Contohnya adalah kucing tadi. Sebuah tanda itu sesuatu objek yang mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri yang disebut objek dan dipahami oleh seseorang, sehingga akan memiliki efek di benak seseorang yang menerima tanda tersebut. Kalau menurut Peirce itu, contoh yang kucing tadi itu mengacu pada objek berkaki 4, kemudian berbulu. Saat seorang mendengar kata kucing dan atau melihat objek kucing atau berkaki 4, itu akan meninggalkan efek di benaknya. Jadi setiap orang tuh punya pikirannya sendiri-sendiri. Nah, bisa saja dia itu membayangkan binatang-binatang berkaki 4 berbulu itu sangat lucu dan menggemaskan. Kemudian setelah Peirce ada juga dari Ferdinand de Saussure. Itu adalah semiotik itu mempelajari bagaimana sistem penanda berfungsi dan bagaimana cara kerjanya. Menurut source itu tanda itu dibagi menjadi 2, penanda dan juga pertanda. Kalau penanda itu penampakan fisik dari tanda. Apa yang dimaksud penanda menurut Ferdinand Source itu adalah tanda oleh Peirce. Contohnya, penanda itu adalah tulisan kata kucing. Sedangkan petanda itu adalah konsep yang terbangun di benak penerima dari tanda itu sendiri. Kemudian ada denotasi, konotasi, mitos dari Roland Barthes. Kalau Roland Barthes itu menerapkan teori analisis semiotik yang dikembangkan oleh Source untuk studi tentang memaknai citra. Konotasi itu adalah tanda denotatif atau sebagai petanda baru yang melekat pada menjelaskan bagaimana menerapkan teori semiotik dalam teks-teks audiovisual. Jadi penjelasan Fiske itu merujuk pada konteks televisi, namun teori yang bisa diterapkan pada audiovisual menurut Fiske itu adalah televisi itu memprovokasi dan menyebarkan makna. Tayangan televisi itu memiliki muatan makna yang potensial. Nah, menurut Fiske, kita tuh harus mengenali kode-kode yang muncul dalam tayangan tersebut. Yang dimaksud kode dalam maksud ini adalah seperangkat aturan yang mengatur sistem tanda. Framing itu adalah artinya pembingkaian dari frame, yang berarti itu bingkai. Framing itu adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Ada beberapa model framing, diantaranya adalah model Zongpan dan Kiral M. Itu adalah model yang populer dan banyak digunakan. Jadi
Penn dan Kosicki itu mendefinisikan framing itu sebagai proses untuk membuat pesan lebih menonjol dan menempatkan informasi itu lebih daripada orang lain sehingga kalayak itu lebih tertuju pada informasi, pesan, dan mudah untuk dipahami. Kemudian model William Gibson dan juga Andre, menurut beliau itu diartikan sebagai cara bercerita atau gagasan ide yang disusun sedemikian rupa sehingga menghadirkan konstruksi makna baru. Selanjutnya model Murray-Edelman itu adalah hasil dari proses kategorisasi yang dibentuk karena pemikiran manusia terhadap segala peristiwa yang telah mereka alami. Terus juga ada model Robert Edman, menurut beliau adalah framing itu seleksi realitas yang membuat realitas tertentu itu lebih menonjol dalam teks komunikasi dengan menekankan definisi sebuah masalah, penyebab masalah. Naratif. Analisis naratif adalah mengenai narasi, baik narasi fiksi maupun fakta seperti berita. Teks narasi ini dapat dilihat sebagai rangkaian peristiwa, logika, tata urutan peristiwa, bagian dari peristiwa yang dipilih dan dibuang. Apabila ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.